nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan ampunilah janjimu kepada kami. Bangunkanlah dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janjimu, agar memperoleh hidup yang kekal. Di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 178 ayat 1 tambah ayat 3. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, yaitu titah keempat dan artinya. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah.
hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 684 ayat 1 tambah ayat 2. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau makasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ayat 1 tambah ayat 2 kita bernyanyi. Terima
menjadi epistel untuk kita dimulai ayat 15 sampai ayat 17. Mari kita baca secara responsoriah. Apakah gunanya saudara-saudara punyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang dari antara kamu berkata, panas dan makanan, maka tubuhnya, apakah gunanya itu? Dalam hatinya. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Kor Aman.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 730 ayat 1 tambah ayat 3, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu amang inang buat kita semuanya. Sejenak kita dengarkan warta jemaat kita pada hari ini, hari Minggu 18 Juni tahun 2023. Yang pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis, di mana tema minggu setia melakukan firman Tuhan. Yang kedua, berita anak lahir bagian A. Pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak H. Silitonga Inang Boru Manik dari sektor 3A, keadaan ibu dan anak sehat. Bagian B, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak J. Munte Inang Boru Hutauruk dari sektor 3B, keadaan anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ketiga, pemberkatan nikah atau warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah yaitu Andre Octavianus Panjaitan, putra dari Bapak B. Panjaitan, Ibu J. Boru Silitonga, beralamat di Jalan Harapan Jaya, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, dengan mempelai perempuan Ruth Veronica Boru Sitompul, putri dari Bapak R. Sitompul, Ibu EF Boru Panggabean, alamat Jalan Kandis Harapan Raya Pekanbaru, Jemaat HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, di mana pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Berita meninggal dunia pada hari Minggu yang lalu tanggal 11 Juni 2023 telah berpulang ke pangkuan Bapak di surga, yaitu Bapak Maringan Huta Barat almarhum alias Opu Arsendoli,
suami dari Ibu Boru Simatupang, sektor 2B, dengan usia 63 tahun 6 bulan. Untuk itu, marilah kita doakan keluarga tersebut agar sabar tabah serta cepat terhibur. Yang berikutnya, pendaftaran naik CD. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Harapan Jaya bahwa gereja kita sudah membuka pendaftaran naik CD. Maka bagi yang mau mendaftarkan anaknya agar membawa syarat seperti fotokopi surat terdiri dan kartu keluarga kepada sintua sektor masing-masing. Yang keenam, pertukaran pelayanan di HKBP Resort Pekanbaru. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023, gereja kita Pekanbaru mengadakan pertukaran pelayanan seperti pengkhotbah dan liturgis di gereja kita Minggu pagi dan Minggu siang. Hari ini pengkhotbah Minggu pagi Inang Pendeta Rita H. Simajuntak, sarjana teologi. Di Minggu siang Inang Bibel Pro Mas Rio Sinaga, yang berliturgis Amang Sintua PM Simajuntak dari HKBP Pandau Permai. Amang Pendeta Bakti J. Situmorang Master Teologi di HKBP Pekanbaru pelayanan pukul 17 WIB. Calon Pendeta Noni Kamanik, sarjana teologi di HKBP Pandau Permai pukul 17 WIB. Amang Sintua B. Hasibuan di GKP Ulim pada pukul 10 WIB. Selamat datang dan selamat melayani bagi Inang dan Amang. Yang ketujuh, kebaktian ibadah sektor di rumah jemaat. Gereja kita tetap mengadakan ibadah kebaktian sektor yaitu pada hari Selasa 20 Juni 2023 dan hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 masuk pada pukul 20 WIB atau jam 8 malam sebagai berikut. Di sektor 1A di rumah keluarga AM Pengaribuan Boru Siagian, Jalan Harapan Jaya nomor 4. Di sektor 2A keluarga E Pengaribuan Boru Silait, Jalan Gereja. Di sektor 3A di rumah keluarga Guru D Silaban Boru Situmeang, Jalan Harapan Jaya. Di sektor 4A keluarga F Sitanggang Boru Simajuntak, Jalan Jawa Ujung. Di sektor 6 di rumah keluarga M Manik Boru Silitonga, Jalan Matador. Di sektor 1B keluarga S Samosir Boru Sidebang, Jalan Perum Puri Indah. Di sektor 2B keluarga Opu Rehan Baringbing Boru Pasaribu, Jalan Gereja Gang Sejahtera. Di sektor 3B di rumah keluarga Opu Wenti Boru Munte di Gang Dame. Sektor 4B di rumah keluarga R Huta Barat Boru Simanguncong, Jalan Perum Bukit Indah Kulim Blok B nomor 30. Panitia pembangunan gereja diberitahukan kepada seluruh jemaat Harapan Jaya karena akan dilanjutkan pembangunan palas-palas dan balkon gereja kita, maka dihimbau kepada jemaat agar dapat mengangsur guguan pembangunan sebesar 300.000 dan dapat dibelanjakan dalam kegiatan pembangunan tersebut. Yang kesembilan, Parheheon Kaum Ibu HKBP Distrik 22 Riau. Gereja kita Distrik 22 Riau mengadakan Parheheon Kaum Ibu Seresot 22 Riau tahun 2023 berupa kegiatan perlombaan, lomba storytelling pada tanggal 9 Juni, lomba kreasi tortor pada tanggal 17 Juni, lomba volleyball pada tanggal 7 sampai 9 Juni. Dimohonkan kepada kaum ibu, jemaat HKBP Harapan Jaya dapat mengikuti perlombaan kegiatan tersebut. Pada hari Jumat yang lalu 9 Juni 2023, perlombaan storytelling yang diadakan pada Parheheon Kaum Ibu sedistrik 22 Riau, gereja kita mengirim peserta dalam perlombaan tersebut dan mendapatkan posisi juara yang ketiga yang diikuti oleh Inang Dewi Nopita Sari Boru Sihombing, nyonya dari Amang Siahaan sektor 6. Untuk perihal tersebut di atas dimohonkan kepada seluruh inang atau kaum ibu supaya bisa datang nanti berkumpul jam 4 sore di gereja kita ini untuk membicarakan hal-hal terkait dan juga berlatih yang dipimpin oleh Amang calon sintua Hutagalung. Yang ke-10, pembubaran panitia peresmian resort. Diberitahukan kepada seluruh panitia peresmian resort Harapan Jaya
pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 kita akan mengadakan pembubaran panitia Resort Harapan Jaya bertempat di gedung sekolah minggu masuk pada pukul 19.30 atau setengah 8 malam, diharapkan untuk kehadirannya. Yang ke-11, jadwal ibadah minggu pada minggu yang akan datang tanggal 25 Juni 2023 sebagai berikut. A. Minggu pagi masuk jam 8 WIB di Harapan Jaya dari sektor 1A, 2A, 3A, 4A dan sektor 6 yang diikuti oleh Kor Ina Kamis dan Ama Ex Saudi. Bagian B, minggu siang masuk jam 10 WIB di Harapan Jaya oleh sektor 1B, 2B, 3B, 4B dan lansia, diikuti oleh Kor Amasion, Inarut dan Ina Jetun. Bagian C, minggu sore masuk jam 17 WIB atau jam 5 sore oleh Remaja Naposo Bulung dan Perguru Sidi dan diikuti Kor Perguru Sidi. Yang terakhir, song leader hari Minggu depan tanggal 25 Juni 2023 dari kaum Ibu Ina Jetun. Demikianlah amang-inang warta jemaat kita. Barangkali ada yang kurang lebih, terutama dari segi keuangan, kita bisa melapor ke Sintua sektor kita masing-masing atau ke amang pendeta kita langsung. Terima kasih. Untuk itu kita satukan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana kami merasakan bimbingan kasih setia daripada Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu, serta kami masih Tuhan berikan nafas kehidupan sehingga kami bisa datang ke rumah-Mu yang kudus suci ini untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mohon dengan sangat, jadilah perkumpulan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat kami seluruhnya yang menghadiri perkumpulan kami pada hari ini, khususnya Tuhan Yesus Kristus yang baik di dalam surga. Kami telah mendengarkan beberapa poin dari warta jemaat kami, di mana Tuhan telah mengaruniakan 2 orang anak di jemaat kami. Tuhan, jadikanlah anak tersebut anak yang takut akan Tuhan, anak yang taat akan nasihat orang tua, dan juga anak yang berguna kelak di hadapan nusa dan bangsa, terlebih di hadapan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami dengarkan juga anak dan putrimu dari gereja ini akan melangsungkan pernikahan pada hari mendatang. Biarlah Tuhan juga yang turut campur agar menjadi keluarga mereka tersebut menjadi sebuah keluarga yang baik, langgeng sampai maut memisahkan mereka. Tuhan, juga kami telah mendengarkan berita duka dari sektor 2B Tuhan, di mana kami berdoa buat keluarga yang ditinggal Amang Mutabarat almarhum. Biarlah Tuhan yang menyertai seluruh keluarga serta memberikan penghiburan, dan jangan biarkan mereka terlena akan keadaan ini Tuhan, tetapi Tuhanlah yang turut hadir di tengah-tengah mereka agar mereka sabar tabah untuk menghadapi, dan juga mereka Tuhan berikan penghiburan yang luar biasa di tengah-tengah keluarganya, dan di balik duka yang sakit ini Tuhan, biarlah mereka mendapatkan kegembiraan kelak. Kami juga berdoa Tuhan buat program-program gerejamu ini, begitu banyak yang kami programkan, yang kami rencanakan, tetapi kami yakin dan percaya jika dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri, semua itu tidak akan terlaksana ya Tuhan. Untuk itulah kami datang bersujud ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, terlebih kepada panitia kami, agar mereka bisa dengan cerdas cermat dalam melaksanakan pembangunan ini, sehingga pembangunan dan harapan-harapan gerejamu ini bisa terlaksana satu demi satu dan menjadi kemuliaan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat inang pendeta kami saat ini yang akan memberikan pelayanan melalui firman-Mu. Berkati beliau, bimbing dan urapi agar firman yang akan beliau sampaikan kepada kami bisa kami dengarkan, bahkan bisa kami lakukan, sehingga semakin menambah rasa kepercayaan kami kepada Tuhan. Begitu juga seluruh pelayan-Mu Tuhan pada pagi ini, khususnya yang turut ambil bagian. Biarlah Tuhan yang menyertainya agar dalam pelayanan ini bisa melayani dengan tulus, ikhlas, dan menjadi berkat di tengah-tengah kami semuanya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik di dalam surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat kami, di mana beberapa jemaat kami yang kami ketahui dalam keadaan sakit, adapun yang sedang berbaring di rumah sakit ataupun di rumah dan juga dalam proses pemulihan, semuanya Tuhan yang gak bisa kami namai satu persatu. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, biarlah Tuhan yang
memberikan kesembuhan buat mereka semuanya, dan segala proses pengobatan penyembuhan campur tangan Tuhanlah yang menyertainya agar menjadi kesembuhan milik mereka kelak. Begitu juga Tuhan buat seluruh anak didik kami yang sedang dalam pendidikan, biarlah Tuhan yang mencai pendidikannya agar mereka bisa mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya, dan juga buat anak-anak kami Tuhan yang sedang mencari, bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik buat mereka sesuai kemampuan mereka masing-masing. Juga kami tetap berdoa Tuhan buat anak-anak kami, jika sudah pas umurnya tapi belum mendapatkan jodoh yang tepat, Tuhanlah yang menyertai mereka. Dan terutama juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Ibu kami yang sangat merindukan keturunan, Tuhanlah yang memberikan sesuai dengan isi firman-Mu untuk ada memelihara dunia ini dan juga pewaris-pewaris dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh pimpinan negara-Mu ini, Tuhanlah yang menyertai agar dalam memimpin negara kami ini bisa mereka dengan arif dan bijak. Tuhan Yesus Kristus yang baik di dalam surga, banyak sekali pergumulan permohonan kami, tetapi kami yakin dan percaya sebelum kami meminta, Tuhan telah menyediakan buat kami. Dan kami yakin dan percaya karena kami anak kasihan daripada Yesus Kristus Tuhan, Tuhan akan memberikan kami pada harinya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami manusia yang tidak luput atas dosa kesalahan. Di hadapan Tuhan dengan sujud kami memohon, ampuni kami, kuduskan, sucikan kami Tuhan, agar kami layak disebut menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur, dengarkanlah permohonan kami ini Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Inarut.
Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada minggu hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, komunikasi adalah unsur penting dari sebuah relasi. Sekali lagi, komunikasi adalah unsur penting dalam sebuah relasi. Kita bisa mengenal dan dikenal oleh seseorang karena kita pernah menjalin komunikasi dengan orang itu. Jadi tidak ada relasi itu tanpa komunikasi. Jika tidak ada yang berinisiatif menjalin komunikasi dan memperkenalkan dirinya atau membiarkan dirinya dikenal, maka relasi itu hampir mustahil terjadi. Demikian pula halnya jika berbicara antara relasi Allah dengan manusia. Berbicara tentang relasi Allah dengan manusia, sesungguhnya Allah lah yang berinisiatif untuk memulai komunikasi, berelasi, menyatakan, memperkenalkan dirinya lebih dahulu kepada manusia. Dan di dalam perjanjian lama sendiri, dalam sejarah panjang antara relasi Allah dengan umatnya, yaitu umat Israel, maka bangsa Israel kepada bangsa itu Allah sendiri yang berulang kali memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara dan berbicara kepada umatnya. Artinya Allah yang berinisiatif menyatakan dirinya dengan pelbagai cara berbicara kepada umatnya. Karena itu jika kita mempelajari sejarah umat Israel, maka kita akan memahami satu hal yang penting, bahwa Allah hadir dan memperkenalkan dirinya kepada umat Israel dengan cara yang Ia kasihi, yaitu dengan cara mengutus para nabinya. Yang pasti kepada Musa lah yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa umat Tuhan keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Melalui Musa lah Allah berbicara kepada umatnya sebagaimana yang diberitakan melalui nats firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejarah perjalanan umat Tuhan
menurut catatan Alkitab bahwa sesungguhnya tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Perjalanan sejarah panjang umat Tuhan itu tidak terlepas dari campur tangan dan penyertaan Tuhan. Kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7, di sana Allah berfirman, "Aku telah mendengar seruan umatku, aku sungguh telah memperhatikan kesengsaraan mereka." Itu sebabnya Allah mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir setelah diperbudak 430 tahun lamanya. Jadi sama seperti Tuhan yang peka dan peduli kepada umatnya, demikian juga Tuhan sesungguhnya sangat peka dan peduli dengan penderitaan dan pergumulan kita. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, kini, dan sampai selama-lamanya. Kalau Allah peka dan peduli kepada umatnya, Israel ini juga yang membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu juga Allah yang peduli dan peka terhadap penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Allah membebaskan bangsa Israel setelah diperbudak 430 tahun dengan mengutus hambanya Musa berhadapan dengan Fir'aun, seorang raja yang sangat keras hati dan tak kenal ampun, sampai Allah harus mendatangkan 10 tulah demi untuk mengeluarkan umatnya dari tanah Mesir itu. Dan pada akhirnya Fir'aun dengan berat hati mengizinkan bangsa itu keluar dari tanah Mesir setelah kematian anak sulungnya. Dan umat Tuhan juga melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana laut Teberau itu terbelah dua atas kuasa Allah, sehingga mereka dapat berjalan di tanah yang kering demi menyeberang dari tanah Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa pemilihan Allah atas Israel itu adalah murni inisiatif Allah. Saya katakan tadi, relasi antara Allah dan umatnya adalah inisiatif Allah. Dan pemilihan Allah atas umatnya juga itu adalah inisiatif dari Allah sendiri. Bukan karena jumlahnya yang besar, bukan karena kehebatan umat itu, bukan karena kemampuan dan kepintaran mereka, tapi murni adalah inisiatif Allah dalam kasih-Nya yang memilih umat Israel. Ulangan 7 ayat 7, bukan karena jumlahmu lebih banyak dari bangsa manapun juga hati Tuhan terpikat padamu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini bangsa yang terkecil dari segala bangsa? Mengapa hal ini perlu diingatkan? Supaya umat Tuhan jangan menjadi bangsa yang lupa kacang akan kulitnya. Dan bukan saja kepada umat Tuhan, termasuk kepada kita pun diingatkan, jangan pernah menjadi orang yang lupa kacang akan kulitnya. Ungkapan atau istilah jangan lupa kacang akan kulitnya dalam mengingatkan kita, jangan lupakan masa lalu kita. Ditiki susah songoni maramahna, ditiki susah dope pas-pasan kehidupan na songoni masaorna tudonganna. Tapi dunglam meningkat ekonomi na tebagicang ni rohana, milit isi si pagkulingan na, milit isi si todongan na. Seperti lupa masa lalunya. Kalau umat Tuhan diingatkan bukan karena jumlahmu yang besar dari antara bangsa-bangsa, kalau umat Tuhan diingatkan akan penyertaan Tuhan, supaya umat Tuhan jangan pernah menjadi bangsa yang lupa kacang akan kulitnya. Bahkan kalau kita nanti membaca mulai dari kitab Imamat sampai Ulangan, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, begitu banyak peringatan yang disampaikan kepada umat Tuhan. Karena nantinya mereka akan masuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah habaruan di susu dohor situak niloba, masuk ke tanah Kanaan bukan karena usaha mereka, tapi murni hanya karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Jadi kalau orang menyadari bahwa apa yang diterimanya adalah merupakan pemberian Tuhan, matua maoldo jul mai mada butuh bagasan gicang niroha.
Kalau setiap orang menyadari bahwa apa yang diterimanya berkat-berkat kesehatan, sinamot, jabatan itu adalah pemberian Tuhan, mengingat masa lalunya kalau bukan karena Tuhan. Itu sebabnya banyak orang tua yang berbagi pengalaman kepada anak-anaknya. Anakku, kalau mengingat kemiskinan dari opungmu, gak mungkin bapak bisa sampai ke pengaratuan ini. Kemudian bisa berhasil membangun hidup. Berbagi cerita kepada anak-anaknya, berbagi pengalaman, bukan sekedar cerita. Supaya anak-anak juga menyadari bahwa keberhasilan itu ditempuh bukan seperti membalikkan telapak tangan, bukan sekedar karena kemampuan, kepintaran, tapi semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan yang memberikan kesempatan sehingga setiap orang bisa menikmati apa yang menjadi bagiannya. Dan anak-anak juga perlu diingatkan sehingga ketika mereka berhasil, mereka juga menyadari bahwa semuanya itu adalah karena perbuatan Tuhan. Makanya sekarang ini bukan hanya IQ saja yang perlu, kecerdasan inteleknya, tapi perlu juga kecerdasan emosinya, perlu juga kecerdasan spiritualnya. Molholan IQ do yang dipentingkan, maka ketika dia mempunyai jabatan, pintar, berhasil, kalau dia tidak cerdas secara spiritual, orang seperti itulah yang seringkali jatuh ke dalam kesombongan, tinggi hati, padahal tinggi hati adalah awal dari sebuah kehancuran. Tapi ketika IQ-nya, emosinya, spiritualnya seimbang, maka dia akan merasa ketika dia berhasil, itu tidak terlepas dari pertolongan dan campur tangan Tuhan. Itu sebabnya kembali kepada nats kita ini, umat Israel juga diingatkan supaya jangan menjadi bangsa yang lupa kacang akan kulitnya. Kita perhatikan dalam ayat 1 tadi, konteks nats kita ini di bulan ketiga setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah tetap berkomunikasi, berbicara, menyampaikan isi hatinya kepada umat Tuhan melalui hambanya Musa. Kita perhatikan Amang dan Inang dalam nats kita tadi dalam ayat 1. Kamu di bulan ketiga setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di ayat 4 kemudian dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Mengingatkan mereka akan perbuatan Tuhan, karya Tuhan. Jika ditelusuri makna Raja Wali itu dalam Alkitab, burung Raja Wali itu menggambarkan kecepatan terbang, kuasa, kekuatan, penglihatan yang tajam, cakarnya yang dengan mudah dan kuat dapat mencabik-cabik musuhnya. Dalam membimbing anaknya, burung Raja Wali itu terbang menempatkan anaknya di atas sayapnya sehingga anak Raja Wali begitu aman dalam bimbingan dan perlindungan induknya. Demikianlah Tuhan menggambarkan perlindungannya kepada umatnya, demikian juga kepada kita, seperti burung Raja Wali. Jadi luar biasa pemilihan Tuhan atas umatnya. Tapi Tuhan mengingatkan supaya mereka menjadi bangsa yang setia. Di ayat 5 dalam nats kita ini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kalau Tuhan sudah melepaskan umatnya, memberikan kelepasan, tentu umatnya juga dituntut untuk berpegang pada firman dan perjanjiannya. Kalau Tuhan sudah memberikan berkatnya bagi kita dalam hidup kita, tentu Tuhan meminta kita untuk setia dalam kehidupan kita. Sama seperti topik minggu kita hari ini, marsihohot mangulahon hatana. Marsihohot mangulahon hatani debata, menjadi orang yang setia melakukan firman Tuhan. Karena kita juga adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan, bukan perbudakan Mesir, tapi perbudakan dosa yang mengikat dan menjerat kita.
Ada yang menggambarkan orang yang jatuh ke dalam dosa itu seperti orang yang jatuh ke dalam lumpur hidup. Dia tak mungkin bisa menyelamatkan dirinya dengan usahanya sendiri. Orang yang jatuh ke dalam lumpur hidup, semakin dia berusaha untuk mengeluarkan dirinya dari dalam, maka justru dia akan semakin tertarik. Karena itu siapa yang sanggup melepaskan kita? Hanya Tuhan dalam kuasanya yang sanggup menyelamatkan kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita menghargai karya keselamatan, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Melalui topik minggu kita hari ini kita diingatkan marsi hohotma mangulahon hatani debata. Sama seperti bangsa Israel yang sempat berjanji kami akan setia melakukan firman Tuhan. Tapi ketika mereka sudah berada di tanah Kanaan, begitu mudahnya mereka melupakan Tuhan sehingga mereka akhirnya diperbudak kembali. Jadi jangan pernah anggap remeh terhadap peringatan Tuhan. Sebenarnya mau diingatkan kepada setiap kita tanpa terkecuali. Ingatlah akan peringatan Tuhan, ingatlah akan firman Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman itu dalam kehidupan kita. Sama seperti peringatan Yesus kepada para murid-muridnya dan orang yang mengikut dia. Matius 7 ayat 24 sampai ayat 27. Setiap orang yang mendengar firman-Ku ini dan melakukannya, ia disamakan seperti orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Datang pun hujan badai menerpa rumah itu, tapi rumah itu tidak akan rubuh karena dibangun di atas batu. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan tidak melakukannya, ia disamakan seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika badai datang, hujan datang, maka rumah itu akan segera rubuh karena didirikan di atas pasir. Amang inang, dalam kehidupan ini kita pasti berhadapan dengan banyak pergumulan, banyak tantangan dan persoalan. Siapapun orangnya tanpa terkecuali tidak mungkin tidak pernah menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Kita ini gak boleh terlalu percaya diri dengan apa yang kita miliki sehingga kita katakan kita terbebas dari pergumulan dan tantangan. Tapi firman Tuhan sudah mengingatkan, sekalipun kita menghadapi banyak pergumulan, tapi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukannya, maka pergumulan itu tidak akan membuat dia jatuh ke dalam keputusasaan. Karena itu kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita bersyukur atas campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka jadilah orang-orang yang selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena bagaimanapun Allah ingin kita sungguh mendengar firman-Nya, peka terhadap segala peringatannya, setia terhadap janji yang sudah kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ketika Tuhan mengingatkan kami atas karya keselamatan Tuhan kepada umat-Mu Israel yang menuntun mereka dari tanah perbudakan untuk menuju tanah Kanaan. Tuhan mengingatkan mereka untuk menjadi bangsa umat yang setia, berpegang pada perjanjian Tuhan. Demikian pula kami Engkau ingatkan Tuhan, orang-orang yang Kau kasihi, yang Kau tebus, yang Kau lepaskan dari perbudakan, dari masa lalu kami yang gelap, sehingga kami boleh hidup di dalam terang dengan pertolongan Tuhan karena kasih setia Tuhan. Ajar kami untuk mensyukuri berkat Tuhan, anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga kami mau sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami mendapatkan apa yang kami inginkan seturut dengan pertolongan Tuhan, biarlah kami mensyukuri segala sesuatunya dan hidup rendah hati, karena kami menyadari bahwa apa yang kami terima adalah merupakan pemberian Tuhan. Dan ketika kami masih menantikan jawaban Tuhan atas apa yang kami harapkan dan rindukan dalam hidup ini,
Kami tidak jatuh dalam keputusasaan karena kami meyakini bahwa jawaban Tuhan selalu tepat pada waktu Tuhan. Karena itu berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu ini untuk boleh melanjutkan hidup kami bersama Tuhan dengan mensyukuri segala pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, berkati setiap anak-anak yang Tuhan berikan supaya menjadi anak-anak kebanggaan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di atas segala permohonan kami, ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Sumber dari
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.